Bang, abang sebagai wakil ketua DPD PAN nih bang, di 2024 udah ada apa nih giat-giatnya? Kita untuk program partai untuk sekarang itu masih dalam merapikan struktur-struktur partai di bawah. DPD sudah lengkap, DPC juga sudah lengkap, DPRT juga tinggal turun SK. Lalu kita akan bikin lagi rayon dan subrayon untuk di tingkat RT dan di tingkat RW. Rayon itu tingkat RW, subrayon itu tingkat RT. Kemarin kita ada silaturahmi antara DPC dan ranting-ranting untuk memperkuat struktur kita untuk menghadapi pemilu 2024. Dan dalam waktu dekat kemarin juga sudah ada peng-SK-an untuk KPPD, Komite Pemenangan Pemilu Daerah. Dan salah satunya saya ditugaskan partai untuk bagian bidang pencalegan, karena kita sudah mau mulai membuka pencalegan ini, merekrut tokoh-tokoh masyarakat di sekitar khususnya Depok ya, yang ingin bergabung bersama kita di PAN, membesarkan PAN, yang siap maju untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Nah itu mungkin nanti kita sudah mulai bergerak awal April. Kita akan mulai bikin pamflet, mengajak masyarakat sekitar, tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung bersama kita. Mudah-mudahan 2024 ini PAN akan menjadi juara. Harapan kita di Depok minimal kita mendapatkan 8 kursi. Nah, karena dengan struktur yang bagus, struktur yang solid, kekompakan yang luar biasa saat ini dalam kepemimpinan Ibu Soekarno, mudah-mudahan harapan 8 kursi itu bukan sesuatu yang naif. Saya rasa itu untuk sementara ini yang bisa saya jelaskan. Bang, tokoh-tokoh masyarakat sekarang yang udah dikatai udah berapa orang nih bang? Atau yang sudah tertarik di PAN ini udah ada nggak bang gambarannya? Ada beberapa, tapi kita nggak bisa sebut nama ya. Iya. Karena itu tidak baik juga untuk mereka. Karena gini, karena saya sendiri belum mendapatkan resminya mereka mendaftarkan diri kepada kita. Nah, kalau seandainya mereka sudah mendaftarkan diri secara tertulis, kesiapan mereka, data-data verifikasi mereka sudah masuk, mungkin bisa kita sampaikan nanti. Kalau untuk sementara ini belum bisa kita sampaikan nama-namanya. Nah, mungkin ada dari partai-partai lain yang kemarinnya gagal, suaranya banyak, yang ingin bergabung ke kita. Ada tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama yang mau bergabung sama kita. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran tokoh-tokoh ini nanti akan mengangkat suara PAN di 2024. Bisa nggak perlu nyebut nama nih bang? Jumlahnya berapa sih bang? Tokoh-tokoh masyarakat yang udah ini ke PAN? Kalau untuk Cilodong Tapos ini kurang lebih 3 orang ya. Tapi kalau di Depok, karena saya domisilinya di Kecamatan Cilodong, untuk dapil-dapil yang lain saya masih belum dapat info yang pasti. Karena saya baru dapat untuk dapil Cilodong Tapos saja. Itu. Abang juga kan sebagai tim seleksi nih nantinya buat caleg-caleg. Nanti gimana nih bang? Apa sih bang yang nanti diseleksi ntar kalau orang ingin masuk ke pencalekannya di partai Amanat Nasional? Seperti pada umumnya ya, pada umumnya seseorang yang ingin menjadi pejabat publik, mereka harus memiliki modal. 4 modal dasar yang mereka harus miliki. Yang pertama itu adalah modal sosial, kedekatan mereka terhadap masyarakat. Dan
sumbangsi mereka kepada masyarakat setempat. Yang kedua itu adalah wawasan politik, wawasan sosial, wawasan ekonomi yang untuk perkembangan masyarakat di sekitar mereka itu mereka mengetahui itu. Nah, mereka harus memiliki wawasan yang luas. Nah, yang ketiga itu mereka juga memiliki popularitas. Nah, kalau mereka tidak populer, tidak diketahui, hanya tokoh setempat aja, tapi masyarakat itu tidak kenal, mereka tidak populer. Nah, itu saya rasa tidak cukup juga modal dia untuk mendaftar menjadi caleg di PAN itu sendiri. Nah, yang keempat itu tentu ditunjang oleh finansial. Jangan juga mereka bukan kader gitu kan, tokoh masyarakat, sekedar nyalon hanya berani aja, istilahnya orang bilang maju tak gentar aja. Nah, itu tidak mungkin kan. Nah, jadi 4 hal itu, kriteria itu untuk menjadi pejabat publik di PAN, nah itu mereka harus memenuhi kriteria itu. Maka kemungkinan itu bisa kita terima mereka. Bang, tadi kan abang bilang ada target 8 kursi. Dari kursi mana aja, dapil mana aja bang yang nantinya targetnya dapat 2 kursi? Nah, kalau kita bicara realistis, mudah-mudahan semua dapil dan 6 dapil itu kita mendapatkan kursi itu utuh, jadi 6 kursi. Sekarang ini kita kehilangan Pancoran Mas sama Cimanggis. Dan harapan kita 2024 itu semua kursi itu kembali. Itu yang utama. 6 kursi itu harus kembali dulu. Nah, dengan struktur yang bagus, dengan kekompakan yang ada, nanti kita harapkan dapat 2 kursi di dapil Cilodong dan Tapos, ditambah lagi dapil Begi, Cinere dan Limo. Karena kenapa kita bicara kemungkinan di sana dapat? Karena jumlah kursinya cukup besar. Kalau di Begi, Cinere, Limo itu tersedia 9 kursi. Nah, sedangkan Cilodong Tapos itu tersedia 11 kursi. Nah, jadi itu harapan kita mendapatkan 2 kursi di masing-masing dapil tersebut. Ditambah dengan keseluruhan dapil. Jadi 8 kursi. Bang, kalau kemarin Cilodong Tapos kekurangan suara berapa bang sehingga bisa nggak ngerebut 2 kursi itu? Nah, kalau kita berdasarkan data 2019 kita itu kurang 700 suara dibandingkan dengan suara PSI. Karena kita kurang 700 suara, maka waktu itu PSI yang mendapatkan kursi itu. Kursi terakhir ya bang? Nah, kursi terakhir. Kalau seandainya ke depan mungkin kita mendapatkan melebihi suara daripada yang sekarang ada, kita tambah 1000 atau 1500 atau 2000, kemungkinan besar kita mendapatkan 2 kursi berdasarkan perhitungan sistem 2019 ya. Kita nggak tahu nanti sistem pemilu 2024 itu sistem perhitungan suaranya seperti apa, apakah ada perubahan atau tetap, ya kita juga nggak tahu. Nah, mudah-mudahan tetap berlaku sistem perhitungan suara, mendapatkan kursi itu sama dengan tahun 2019. Bang, masih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga ya.